Kurang lebih begini hasilnya kalau sudah dimasukkan HP-nya. Oke, udah selesai. Nah, ini untuk tas sarung HP-nya. Depan belakang. Oke, cantik hasilnya. Gemes ya, hasil bikinan sendiri dan puas banget kalau dipakai. Nanti tinggal bikin talinya kiri kanan kalau suka, kalau nggak suka ya udah gini aja, tinggal dimasukkan ke dalam tasnya. Udah deh, simple banget bikinnya. Untuk benangnya saya pakai benang jahit yang biasa dipakai tukang jahit ya. Ini merek Ekstra. Kemudian saya pakai 10 lapis dan kita jadikan satu seperti ini. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi besar dan lebih gampang dirajut. Kalau mau pakai benang lain, bisa pakai benang poli ukuran apapun bisa, atau poli merek apapun bisa, nilon juga bisa, katun-katunan juga bisa. Jadi kalau untuk tas itu lebih simple ya, atau untuk dompet itu lebih simple benangnya. Oke, langsung aja kita mulai. Motifnya itu kelipatan 12 ya. Motifnya kelipatan 12. Saya bikin 5 motif di sini. Nanti rantainya ada 60. Kita bikin rantainya sebanyak 60. Rantainya itu jangan terlalu longgar-longgar, nanti hasilnya kurang cantik. Oke, sudah dapat 60 rantai. Sekarang kita slip stitch pelan-pelan aja ya, kita tarik sampai ke bagian ujung. Oke, sudah sampai di bagian ujung. Lalu kita slip stitch. Kita buat rantai 3. Lalu di lubang yang sama dengan rantainya kita buat DC lagi di lubang yang sama. Oke, kita buat DC lagi. Nanti total DC nya ada 3 karena si rantai 3 ini kita hitung sebagai 1 DC juga. Lalu kita buat 4 rantai. Sekarang kita hitung rantainya. 1, 2, 3, 4, 5 masuk di lubang ke-6. SC masuk di lubang ke-6, kita buat SC. Kemudian 4 rantai lagi. Kemudian kita hitung lagi di sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di lubang ke-6 ini kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3. Terus kita ulang lagi motif SC-nya. Jadi 2 ini selang-seling ya. Kita buat lagi rantai 4. Lalu di sampingnya kita hitung lagi. Lubang yang udah diisi jangan dihitung ya, tapi di sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk di lubang ke-6, kita buat SC. Kita buat lagi rantai 4. Kita ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 3 DC lagi. Nah, ini diulang-ulang. Nanti kita kembali ke bagian awal. Jadi cuma seperti ini aja polanya. Oke, udah selesai, sudah memutar semuanya. Kalau kita hitung jumlah si 3 DC ini, jumlahnya itu ada 5 karena
saya bikinnya 5 motif. Kita buat 4 rantai terakhir, lalu kita slip stitch di lubang rantai. Oke, kita slip. Kita lanjut row yang kedua. 3 rantai sebagai 1 DC, masuk lagi di lubang yang sama. Kita buat lagi 2 DC-nya. Nah, nanti totalnya ada 3 DC termasuk si 3 rantainya. Lalu rantai 1 kita skip lubang DC di tengah, masuk di sebelahnya. Kita buat 3 DC juga. Oke, udah selesai. Kemudian 3 rantai. Oke, 3 rantai. Kemudian di lubang SC kita buat 4 DC tok ya. Di lubang SC. Lepas 2, tahan. Kemudian kita ambil lagi benangnya. Kita lepas 2 lagi. Ambil lagi benangnya yang ketiga kali. Lepas 2 lagi, 1 lagi untuk yang terakhir karena ini baru ada 3. Oke, lepas 2 lagi, lalu buang semuanya karena sudah ada 4 DC tok di sini. Buang, lalu kita buat rantai 3. Di lubang DC yang pertama kita buat 3 DC. 1 2 3, lalu rantai 1, skip 1 lubang di tengah, kita masuk di lubang terakhir, kita buat 3 DC lagi. Udah selesai, lalu kita buat lagi 3 rantai. Oke, 3 rantai. Di lubang SC kita ulang lagi membuat motif DC toknya. Oke, lepas 2 udah. Kita ulang lagi yang kedua. Nah, kita lepas 2, ulang lagi. Lepas 2 lagi, 1 kali lagi yang terakhir, lepas 2. Oke, 1 2 3 4. Baru sekarang kita buang semuanya. Kemudian 3 rantai, kita ulang lagi DC nya. Di lubang DC yang pertama kita isi 3 DC. Kemudian 1 rantai, skip 1 lubang DC, masuk lagi di lubang DC terakhir. Kita buat 3 DC juga. Nah, kemudian lanjutkan kita bikin motif si klasternya lagi di sini. Kita buat 3 rantai, lalu baru kita bukan 4 rantai tapi 3 rantai, baru kita lanjutkan 4 DC tok lagi di sini ya, sama dengan yang ini. Oke, lepas 2, ulang lagi. Lepas 2, ambil lagi. Lepas 2, yang terakhir. Oke, buang semuanya. 1 2 3 4. 3 rantai, lalu ulang lagi motifnya. Sudah kembali ke bagian awal. Sekarang kita slip stitch di lubang rantai 3.
Oke, kita lanjut row yang ketiga sekarang. 3 rantai. Lalu kita lanjutkan lagi DC-nya di lubang yang sama. Oke, sekarang totalnya ada 3 DC. Kemudian di sebelahnya masing-masing kita isi 1 DC 1 DC. Nah, sekarang jumlah DC-nya ada 5. 3 DC di lubang pertama, kemudian di sisinya lagi masing-masing ada 1. Lalu kita buat lagi 1 rantai. Kemudian 1 DC, 1 DC, di ujung isi 3 DC. Jadi imbang kiri kanan. 1 DC, 1 DC, di ujung 3 DC. 1 2 3. Jadi totalnya sekarang ada 5. Di kanan 5, di kiri 5. Kemudian 1 rantai, skip si motif klasternya, langsung masuk ke lubang DC-DC lagi. Sama motif ini dengan yang pertama, jadi kita ulang lagi polanya. Di lubang pertama kita isi 3 DC. Kemudian di sebelahnya 1 DC 1 DC. Jadi totalnya ada 5 DC. Udah dapat 5 DC. 1 rantai, kita buat lagi 1 DC 1 DC, dan terakhir isi 3 DC. Satu, 2, 3. Jadi totalnya ada 5 juga, sama dengan yang kanan. Nah, udah selesai 2 motif. Kemudian rantai 1, ulangi lagi motifnya di sini. Sama ya, tinggal diulang sendiri. Row 3 udah selesai memutar semuanya. Nah, di sini kita nggak bikin 1 rantai seperti teman-temannya yang lain, tapi kita bikin SC. SC di lubang rantai 3. Kita buat SC. Oke. Udah selesai. Kemudian kita lanjut ke row 4. Row 4 kita kembali ke row 1. Jadi polanya itu row 1 2 3. Udah selesai, nanti balik lagi 1 2 3. Udah selesai, nanti balik lagi 1 2 3. Udah gitu terus nanti sampai dia selesai. Kita buat 3 rantai. Jadi ini kita nggak usah hitung row 4 lagi, tapi kita hitung sebagai row 1 lagi aja biar gampang kita hitung motifnya. 3 rantai sebagai 1 DC. Ulang lagi 2 DC lagi di sebelahnya biar totalnya ada 3 DC. Biar ada 3 DC seperti di sini. Kemudian 4 rantai SC di lubang tengah, di lubang rantai. Kemudian 4 rantai lagi. Kemudian 3 DC. 1 2 3. 4 rantai SC. 4 rantai 3 DC lagi, diulang terus ya, motifnya selang-seling sama dengan row 1 di bawah. Oke, row 1-nya udah selesai. SC 4 rantai, kita slip stitch di lubang rantai ketiga.
Oke, sekarang kita lanjut lagi row 2. Lihat contekan yang ada di sini row 2-nya. 3 DC di lubang pertama. Kemudian 1 rantai, skip 1 DC di lubang tengah, masuk lagi di lubang terakhir, kita isi lagi 3 DC. Oke, udah selesai dan sama dengan yang di bawah sini. Kemudian rantai 3, kita ulang lagi motif DC toknya, lepas 2, lepas 2, lepas 2, satu lagi yang terakhir, lepas 2. Udah selesai, buang semuanya karena sudah ada 4, lalu 3 rantai. Nah, di sini ulang lagi seperti ini atau ikut contoh yang di bawah sini, row 2 di bawah sini. Karena sama, ini sama. Hanya saja posisinya tidak sama lagi. Ini, nah sebelumnya di sini, sekarang posisinya di bagian tengah. Nah, ini tinggal teman-teman ulang aja sampai tingginya itu nanti masuk si HP-nya ya. Jadi bebas aja kalau tinggi motifnya. Mau sedikit lebih dari ukuran HP juga boleh, nggak apa-apa. Kalau tinggi kan bebas-bebas aja ya. Daripada kependekan masih lebih bagus kalau sedikit ketinggian. Oke, Marleni mau ngulang dulu sampai pas dengan ukuran HP-nya. Nah, ini udah selesai, udah putus benang di lubang rantai ketiga. Kalau kita lihat tingginya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau kita masukkan HP-nya, nah ini sudah pas, tinggal kita jahit bagian bawahnya. Nah, sudah pas ya. Jadi kalau HP Marleni 60 rantai itu pas. Sekarang kita jahit bagian bawahnya. Bagian bawah ini. Jangan kebalik nanti, jangan bagian atasnya pula nanti yang dijahit ya, jangan. Harus yang ada rantai di bawah ini. Nah, kita sejajarkan si 3 DC di sini dengan 3 DC di belakang. Oke, kita mulai. Ini jahitnya dari arah luar. Nggak harus sama kita ya, cara jahitnya boleh sesuai dengan selera masing-masing. Kalau nggak suka cara ini, boleh ganti, nggak harus sama. Oke. Saya tukar aja posisinya biar ini yang jadi nanti di arah dalam kita. Nah, oke. Saya ulang lagi, sekali lagi. Karena rantainya padat, jadi pasti masukinnya agak seret sedikit ya, agak susah masuknya. Oke. Rantai 1, kemudian rantai 1 lagi, kita masuk di sebelahnya.
Oke, kita masuk di sebelahnya. Yang di belakang juga kita lanjut masuk di sebelahnya. Selip, kemudian rantai 1, lalu masuk lagi di sebelahnya. Yang di belakang juga masuk lagi di sebelahnya. Kemudian kita selip rantai 1, lalu masuk lagi di sebelahnya. Yang di belakang juga slip stitch. Oke, kemudian rantai 1, kemudian masuk lagi di sebelahnya. Yang di belakang juga lanjut di sebelahnya lagi. Jadi jangan di lubang yang sama ya. Selip 1 rantai, kemudian masuk di lubang motif sekarang. Yang di belakang juga masuk di lubang motif biar sejajar. Oke, selip, kemudian rantai 1. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini masuk lagi masing-masing lubang rantai diselip 1 kali, selip, selip, selip sampai ke bagian ujung. Karena kalau ngelihat melalui kamera agak pusing karena lubangnya kecil-kecil. Sudah sampai di bagian ujung. Nah, ini biar nggak terlalu bolong kali ya, kita tusuk aja sedikit di bawah motif, lalu kita gunting. Kita gunting dan udah selesai bagian bawahnya. Oke, di sini udah saya rapikan benangnya dan kurang lebih seperti ini kalau udah dimasukkan ke HP-nya ya. Kok ke HP-nya? HP-nya kalau udah dimasukkan ke rajutannya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalau mau pakai tali bisa dicantolin aja di sini 2 di atas ya. Dari sini ke sini nanti talinya kalau suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa.